Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Adi Wicaksono, NPM 21032010216, salah satu mahasiswa dari kelas simulasi industri B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai review jurnal simulasi diskret. Jurnal yang saya ambil adalah jurnal internasional mengenai pendekatan simulasi peristiwa diskret untuk mengevaluasi pengaruh parameter stokastik pada strategi perakitan ladang angin lepas pantai. Di latar belakang sendiri, pembangunan dan operasi farm angin lepas pantai menjadi semakin penting dalam menyediakan sumber daya energi terbarukan. Dalam proses pembangunan farm angin lepas pantai, strategi perakitan memainkan peran penting dalam menentukan kinerja dan biaya produksi. Namun, strategi perakitan angin lepas pantai dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor stokastik yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, dalam jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan simulasi diskret untuk mengevaluasi efek dari parameter stokastik pada strategi perakitan angin lepas pantai. Metode yang digunakan pada jurnal ini menggunakan pendekatan simulasi peristiwa diskret untuk memodelkan proses perakitan farm angin lepas pantai. Model mencakup beberapa variabel stokastik yang mempengaruhi strategi perakitan untuk waktu perbaikan, seperti cuaca buruk, waktu pengiriman material, waktu pemeliharaan, waktu perbaikan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa parameter stokastik mempengaruhi strategi perakitan farm angin lepas pantai dalam kondisi yang berbeda-beda. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa strategi pada perakitan lebih efektif daripada yang lainnya. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa kecepatan angin adalah faktor penting dalam menentukan kinerja perakitan ini. Lalu ada kesimpulan, jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang strategi perakitan farm angin lepas pantai dan memperkenalkan metode simulasi yang paling efektif untuk memodelkan strategi tersebut. Studi ini dapat menjadi referensi penting bagi praktisi dan peneliti yang tertarik dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dalam perakitan farm angin lepas pantai. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen, subsistem, tujuan, kesimpulan, serta keterkaitan antara jurnal ini dengan jurnal yang lain. Komponen-komponen. Jurnal ini memiliki 3 komponen, yaitu simulasi peristiwa diskret, perakitan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, dan variabilitas stokastik. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan simulasi peristiwa diskret untuk metode penelitian utama. Simulasi ini digunakan untuk menguji strategi perakitan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai dengan mempertimbangkan faktor-faktor stokastiknya, seperti cuaca, ketersediaan peralatan, keandalan peralatan, dan sebagainya. Kemudian ada subsistem. Subsistem utama pada penelitian ini adalah perakitan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Penulis menjelaskan bahwa strategi perakitan yang paling efektif dan efisien yang sangat penting dalam industri energi terbarukan. Variabilitas stokastik dapat mempengaruhi biaya dan waktu untuk dipergunakan merakit pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pengaruh variabilitas stokastik pada strategi perakitan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai. Penulis menunjukkan bahwa penggunaan simulasi peristiwa diskret menjadi alat yang berguna untuk mengambil keputusan perencanaan industri terbarukan ini. Untuk keterkaitan antar jurnal akan dijelaskan oleh teman saya di akhir video. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Setio dengan NPM 21032010212, salah satu mahasiswa mata kuliah simulasi industri Paralel B. Pada kesempatan kali ini saya telah mereview jurnal dengan tema simulasi diskret yang berjudul simulasi kejadian terpisah dari operasi pemanenan kayu berbasis darat. Untuk latar belakangnya sendiri, penebangan kayu di darat merupakan operasi penting dalam industri kehutanan. Operasi penebangan kayu di darat melibatkan banyak variabel yang mempengaruhi kinerja dan biaya produksi. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan simulasi peristiwa diskret untuk memodelkan operasi penebangan kayu di darat dan menganalisis dampak dari berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja operasi tersebut. Lalu tujuannya sendiri yaitu untuk mengembangkan model simulasi
yang dapat memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi penebangan kayu. Dengan menggunakan model ini, penulis dapat mengidentifikasi area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Subjek penelitian jurnal ini adalah operasi permanenan kayu di hutan datar menggunakan model simulasi peristiwa diskrit yang menggambarkan operasi pemanenan kayu dari awal hingga akhir. Model ini mencakup faktor-faktor seperti jumlah mesin yang tersedia, jumlah operator yang tersedia, dan waktu yang diperlukan untuk mengangkut kayu dari lokasi penebangan ke tempat pengiriman. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah simulasi peristiwa diskrit dengan menggunakan perangkat lunak ekstensi. Model simulasi mencakup beberapa variabel penting yang mempengaruhi operasi penebangan kayu di darat, seperti jumlah truk atau alat pengangkut yang tersedia, waktu beban dan buang, waktu perjalanan, dan waktu pengisian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan dan literatur yang relevan. Kemudian hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penebangan kayu dengan alat pengangkut cenderung lebih efisien daripada operasi penebangan kayu dengan truk. Hal ini terutama disebabkan oleh waktu siklus yang lebih cepat untuk alat pengangkut dan biaya produksi yang lebih rendah. Selain itu, penulis menemukan bahwa faktor-faktor seperti jumlah alat dan truk yang tersedia, waktu perjalanan, dan waktu pengisian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja operasi. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang operasi penebangan kayu di darat dan memperkenalkan metode simulasi yang efektif untuk memodelkan operasi tersebut. Studi ini dapat menjadi referensi penting bagi praktisi dan peneliti yang tertarik dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dalam operasi penebangan kayu di darat. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu jurnal ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang operasi penebangan kayu di darat dan memperkenalkan metode simulasi yang efektif untuk memodelkan operasi tersebut. Studi ini dapat menjadi referensi penting bagi praktisi dan peneliti yang tertarik dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dalam operasi penebangan kayu di darat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dan subsistem dalam jurnal ini. Jurnal ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu simulasi peristiwa diskrit, operasi penebangan kayu, dan efisiensi operasional. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan simulasi peristiwa diskrit sebagai metode utama untuk mengevaluasi efisiensi operasional dari operasi penebangan kayu yang dilakukan di darat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti ukuran pohon, jarak antara pohon, dan penggunaan peralatan mempengaruhi efisiensi operasional. Lalu untuk subsistem utama yang diteliti dalam jurnal ini adalah operasi penebangan kayu. Penulis menjelaskan bahwa operasi penebangan kayu yang efisien sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan kayu yang berkelanjutan. Dalam jurnal ini, penulis mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional seperti ukuran pohon dan jarak antara pohon. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang ketiga pada kelompok saya, yaitu mengenai discrete simulasi diskrit, yang dimana judul daripada jurnal yang saya bawakan ini adalah Discrete Event Simulation for Metro Train Operation Under Emergency, a Multi-Agent Based Model with Parallel Computing, yang dimana ini jurnalnya adalah jurnal volume ke-9 tahun 2021. Penulisnya yaitu Yang Li, Xin Yang, Jian Junwu, Hu Jinsun, Xin Guo, dan Li Zhu. Yaitu dengan reviewer saya sendiri, Muhammad Permana, pada tanggal 1 Maret 2023. Di sini pertama yang saya akan bahas adalah latar belakangnya, yang dimana latar belakang daripada jurnal kali ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi kereta bawah tanah dalam menghadapi situasi darurat dengan menggunakan teknologi simulasi peristiwa diskrit, pemodelan agen, dan komputasi paralel untuk membuat model dengan memprediksi kinerja operasi kereta bawah tanah dalam berbagai situasi darurat. Jadi jurnal ini juga dibuat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi kereta bawah tanah atau metro dalam menghadapi situasi darurat, dalam keadaan darurat, kecelakaan, ataupun gangguan teknis, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal inilah, maka para penulis yang membuat jurnal tersebut menggunakan simulasi peristiwa diskrit atau discrete event simulating dan teknologi pemodelan agen atau multi-agent modeling
untuk membuat model untuk memproduksi atau memprediksi kinerja operasi kerja bawah tanah dalam berbagai situasi darurat. Selain itu, para penulis itu juga menggunakan teknologi komputasi paralel untuk mempercepat proses simulasi. Baiklah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai tujuan daripada penelitian ataupun jurnal ini, yaitu tujuannya jelas adalah untuk mengembangkan model simulasi yang dapat memprediksi kinerja operasi kereta bawah tanah atau metro dalam situasi darurat menggunakan teknologi simulasi peristiwa diskrit ini. Dan juga model yang dikembangkan untuk membantu para operator kereta bawah tanah untuk merencanakan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi-situasi darurat seperti itu. Lalu untuk hasil pembahasan pada jurnal kali ini itu pada keseluruhannya hasil pembahasan pada jurnal kali ini itu dia menunjukkan bahwasannya teknologi simulasi peristiwa diskrit itu, lalu pemodelan agen dan juga komputasi paralel dapat membantu para operator untuk bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka dalam mengoperasikan kereta bawah tanah atau metro, untuk meningkatkan kinerja operasi dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Lalu model simulasi yang dikembangkan dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana sistem kereta bawah tanah dapat beroperasi dalam situasi darurat. Secara garis besarnya seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada terdapat di jurnal kali ini. Jadi ada beberapa komponen yang ada di dalam jurnal kali ini, yaitu ada simulasi peristiwa atau simulasi diskrit. Lalu ada juga dalam jurnal kali ini itu ada operasi kereta bawah tanah, itu juga termasuk dalam komponennya. Lalu ada juga sistem multi agent, sistem daripada multi agent itu sendiri. Lalu untuk subsistem utama daripada jurnal kali ini itu ada untuk mengembangkan model simulasi yang dapat memprediksi kinerja operasi kereta bawah tanah atau metro saat terjadi dalam keadaan darurat yang tadi dijelaskan, seperti kecelakaan ataupun gangguan-gangguan teknis lainnya. Seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, secara keseluruhan jurnal ini memberikan informasi yang berharga untuk kita para pembaca gitu. Jadi dengan menggunakan simulasi peristiwa diskrit atau simulasi diskrit ini, kita dapat mengetahui cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengoperasikan kereta bawah tanah dalam keadaan darurat. Namun kita juga harus memberikan analisis yang dapat memperkuat kesimpulan. Mungkin sekian daripada presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal dari rekan-rekan saya yang sebelumnya. Di sini saya Arya Bagus Rizkila dengan PM 21032010202 akan mereview jurnal mengenai optimalisasi warehousing operation dengan metode discrete event simulation pada third party logistic company. Di mana di sini mengambil studi kasus dari PT X yang merupakan perusahaan third party logistik untuk spare part alat berat yang menjalankan peran sebagai pihak ketiga untuk memberikan jasa outsourcing, pergudangan dan pengangkutan bagi perusahaan manufaktur dan perusahaan ekspedisi lain dalam suatu sistem rantai pasok. Di mana di sini terdapat waste of time reduction dengan menentukan kebutuhan research hingga diperoleh warehousing proses yang optimal. Di sini terdapat banyak waste atau defect pada pergudangannya. Analisis permasalahan ini dapat dilakukan dengan menggunakan simulasi dan merepresentasikan real system dan menggambarkan permasalahan telah mengganggu proses real. Metode ini menggunakan waktu serta biaya relatif lebih rendah dibanding dengan melakukan trial and error. Metodologi yang digunakan di sini merupakan optimalisasi warehousing proses dengan metode discrete event simulation yang merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data berupa waktu warehousing proses, memiliki sifat kuantitatif berupa angka pada satuan waktu. Variabelnya yaitu variabel independen, terdapat waktu antar kedatangan order dan jumlah permintaan customer. Variabel dependennya sendiri merupakan total waktu proses warehousing. Kegiatan warehousing yang diteliti diantaranya proses receive, storage, yaitu put away, bin to bin, serta shipping outbound, dan yakni picking and packing. Hasil dari penelitiannya ditemukan
Pada perbaikan 1 mendapatkan 178 jam menjadi 160 jam, di mana pada proses warehousing terdapat perbedaan selama 12 jam. Kemudian strategi juga menurunkan waiting time, di mana 191 ke 178. Dan juga proses picking dengan waiting time 90 jam dapat direduksi hingga 7 jam. Kemudian pada skenario 2 terdapat perbedaan waktu yang signifikan, yakni 39 jam dari 178 menjadi 139. Namun pada skenario ini meningkat waiting time-nya sebanyak 5 jam yang mereduksi waste of time picking yang paling signifikan, yakni 40 jam. Namun terjadi peningkatan tadi. Pada skenario 3 terdapat total waktu warehousing proses dari 178 menjadi 196, di mana di sini mengalami penaikan. Dan kemudian proses picking juga dari 90 jam menjadi 73 jam atau berkurang 17 jam. Namun di sisi lain terdapat peningkatan waiting time pada proses put away dari 77 menjadi 78 dan P2P-nya 72 menjadi 80. Nah, bisa dilihat dari hasil tadi, total waktu warehousing proses dan waiting time yang paling baik ada di skenario 1, di mana utilitas dari forklift yang dianggap masih mampu digunakan dalam proses warehousing dan sesuai aktual utilitas handcheck dan itu tadi. Kemudian untuk kesimpulannya di sini, berdasarkan output simulasi accessing pada software Arena, diketahui total waktu warehousing proses selama 178 jam. Pada skenario 1 tadi itu sudah disebutkan yang merupakan skenario terbaik dari 3 skenario yang telah dilakukan, di mana mampu mereduksi total warehousing yang signifikan, yakni 12 jam dan mereduksi waiting time sebanyak 13 jam. Kemudian kelebihan dari jurnal ini, referensi yang dipakai sangatlah banyak dan dapat dikatakan akurat. Bahasa yang digunakan penulis juga jelas. Kemudian sistem yang dimodifikasi secara gambar sehingga pembaca lebih mudah memahami. Untuk kekurangannya, pengolahan data hanya dihitung dengan menggunakan software, dan kekurangan lainnya adalah analisis yang diberikan kurang mudah untuk dipahami. Baik, untuk keterkaitan dari keempat jurnal yang telah direview oleh rekan saya dan saya sendiri, sangat keterkaitan menunjukkan pentingnya penggunaan metode simulasi kejadian diskrit dalam memodelkan dan mengoptimalkan sistem di berbagai bidang dan situasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.